Waktu berlalu begitu cepat. Idul Fitri telah terlewati, menjadi hari kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Semakin dekat dengan hari pernikahan, baik Lira maupun Respati merasa deg-degan. Namun karena Lira semakin disibukkan dengan urusan skripsi yang sebentar lagi mengikuti sidang skripsi, Ibu Lira meminta pernikahan diundur sampai urusan sidang selesai dan wisuda. Dua pihak keluarga menyetujui. Menghadapi sidang 3 hari lagi, Lira merasa nervous luar biasa. Banyak ketakutan yang ia rasakan. Bagaimana jika nanti tak bisa menjawab pertanyaan? Bagaimana jika dinyatakan tidak lulus? Bagaimana jika dinyatakan tidak lulus? Pikirannya kacau, benar-benar kacau seperti kumparan benang kusut. Segalau-galau, cemas, resah, gelisah, dan gundah gulana mengobrak-ngabrik suasana hatinya. Ia kehilangan fokus hingga bingung tentang apa yang akan ia pelajari lebih dulu. Di saat kalut begini, dering telepon dari Respati sedikit mencairkan ketegangan yang mendominasi. Lira mengangkat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan perawan kesayangan yang selalu Mas rindukan segenap jiwa dan raga. Mas sudah beres urusan kerjanya? Tumben jam segini telepon? Masih ada 1 buku lagi sih yang belum Mas cek. Hari ini buku-buku pesanan Mas untuk panduan para guru bimbel datang. Tapi Mas sudah keburu kangen sama Neng. Lira tersenyum simpul. Beneran kangen? Iyalah, kalau nggak kangen, nggak bakalan telepon. Lira membisu sesaat. Pikirannya masih bercabang memikirkan sidang skripsi 3 hari lagi. Neng, kok diem? Ada yang lagi dipikirin? Lira kok deg-degan banget mau ngadepin sidang. Ya Allah, rasanya banyak banget yang belum dipelajari. Udah gitu tadi siang nyari buku di perpustakaan gak nemu. Udah habis dipinjam. Mana Lira lagi butuh banget buku itu. Lira takut nanti gak bisa jawab pertanyaan. Lira nyerocos dengan nada bicara dibumbui segala macam bumbu yang tak terdefinisikan. Sampai-sampai Respati bisa merasakan kegelisahan pujaan hatinya. Hadapi dengan optimis sayang, jangan terlalu takut dan tegang. Yakin aja, insya Allah kamu bisa. Namanya skripsi kan selama ngerjain dari awal sampai sekarang, udah jadi makanan kamu sehari-hari, udah nyantel di luar kepala. Paling kamu pelajari aja referensi atau teori yang mendukung untuk menjawab pertanyaan nanti. Masih yakin? Lira pasti ada gambaran tentang apa saja yang akan ditanyakan dosen penguji. Atau bisa juga nanya ke kakak angkatan. Terutama yang skripsinya temanya mirip sama punyamu. Atau beda tema juga nggak apa-apa, dulu ditanya apa saja waktu sidang. Paling seputar itulah, kayak kenapa memilih judul itu, terus bagaimana analisis data juga ditanyakan. Kadang kayak teknik sampling yang digunakan juga ditanyakan. Lira menghela nafas. Ia berusaha untuk tenang, tapi tetap saja, kegugupan dan ketakutan itu masih saja merajai. Lira masih saja takut. Ya Allah, astagfirullah. Lira baru ingat kalau Lira belum pesan makanan untuk dosen nanti. Di sini kalau mau sidang itu biasanya pesan makanan buat dosen Mas. Lira belum pesan. Ya Allah, waktunya mepet. Kok Lira bisa ceroboh gini? Tenang sayang, untuk urusan makanan, biar nanti Mas minta tolong ke Buli untuk ngasih tahu catering yang biasa menerima pesanan. Biar Mas saja nanti yang urus. Lira fokus saja untuk belajar dan mempersiapkan diri ngadepin sidang. Lira bersyukur, Respati ibarat pahlawan yang kerap datang di situasi sulit, lalu membantu menemukan jalan keluar. Makasih banyak Mas, Lira jadi ngerepotin. Kamu kayak sama siapa aja Rah, Lira kan sayangnya Mamas, jadi Mas siap membantu Lira kapanpun. Coba kalau Mas di sini, Lira pasti lebih siap ngadepin sidang. Lira gugup Mas. Lira takut. Lira mulai mengeluarkan jurus manjanya, persis seperti anak TK yang takut melihat ondel-ondel. Ya gimana ya, besok Mas juga ada kerjaan. Lira kan sidangnya 3 hari lagi. Aduh gak tahu deh gimana nanti. Ibu gak bisa kesini, malah juga mau sidang jadi gak bisa nemenin. Teman-teman yang lain udah pada gak utuh, sebagian udah lulus, jadi belum tentu bisa datang. Hiks, siapa yang nemenin Lira nanti? Aduh, Lira jadi grogi, gugup, takut sendiri bayangin sidang. Sampai-sampai Lira susah tidur dan susah makan.
kemarin nimbang berat badannya juga turun. Astagfirullah, sampai susah tidur dan berat badan turun. Sayangnya Mamas jangan cemas, jangan takut. Kalau lagi resah, gelisah, banyak berdoa, sholat, minta sama Allah biar dikasih kelancaran dan ketenangan saat sidang nanti. Kalau kayak gini, Mas kan jadi khawatir. Lira mengerucutkan bibirnya. Lira juga gak lupa sholat, berdoa, tapi kadang masih suka takut. Hiks, Lira butuh seseorang buat bersandar. Ibu gak mungkin kesini. Sekarang ibu juga lagi banyak pesanan kue. Hiks. Respati semakin mengkhawatirkan Lira. Gadis itu terkadang manjanya minta ampun melebihi anak TK. Ia tak bisa membiarkan Lira melalui semua sendiri. Ya udah, Mas usahakan ke Purwokerto. Nanti Mas temani Lira ke kampus saat sidang nanti. Mas juga ingin kasih support buat Lira. Wajah muram Lira mendadak kembali ceria. Memang ini yang dia harapkan. Dia ingin Respati mendampinginya di hari pentingnya. Beneran nanti Mas mau datang? Lira meminta kepastian. Insya Allah, Mas usahakan. Apa sih yang gak buat sayangnya Mamas? Lira tersenyum cerah. Dukungan dari orang terdekat terasa begitu berarti untuknya. Makasih banyak Mas. Sama-sama sayangku yang ngegemesin. Oh ya, udah dulu ya, Mas mau lanjutin pekerjaan. Iya Mas. Maaf ya kalau Lira sering ngerepotin. Gak usah minta maaf sayang. Mas seneng kok kalau Lira butuh bantuan Mas. Jaga diri kamu baik-baik ya. Jangan lupa makan yang teratur, yang bergizi. Istirahat yang cukup juga. Mas gak mau kamu sakit gara-gara kurang makan dan kurang tidur. Iya Mas. Mas juga mesti makan dan istirahat teratur. Iya sayang, insya Allah. Udah dulu ya. I love you so much. I love you too. Balas Lira malu-malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lira senyum-senyum tak jelas seusai berbincang di telepon. Dukungan Respati begitu berarti untuknya. Lira, Respati, dan Ratna tampak kerepotan membawa dus-dus makanan untuk para dosen. Selain itu, Respati juga memesan snack untuk teman-teman Lira yang datang memberi support untuk calon istrinya itu. Saat mereka tiba di ruang depan sidang, ada beberapa teman yang sudah datang. Beberapa teman perempuan memusatkan perhatian mereka pada sosok Respati yang benar-benar gagah. Sesuai namanya, Respati yang berarti gagah, dari bahasa Jawa. Selain itu, nama ini juga bisa diartikan pantas dan kamis. Diam-diam mereka kepo juga ada hubungan apa antara Lira dan pria gagah itu. Pasalnya, Lira dikenal tak pernah memiliki pacar. Tiba-tiba saat sidang, datang bersama pria gagah yang dari segi fisik, entah bentuk tubuh, wajah, hingga outfit yang ia kenakan dari skala 1 sampai 10, rasa-rasanya pantas diberi nilai 9,9. Unj banget. Lira berusaha menetralkan segala rasa yang berkecamuk. Ia masih gugup dan deg-degan. Respati berusaha menenangkan sang pujaan hati yang hendak berjuang di laga puncak setelah berbulan-bulan berperang melawan segala rasa yang bergejolak. Kadang semangat, kadang malas, kadang down. Bahkan pernah sampai menangis juga gara-gara skripsi. Seringkali menahan kantuk dan begadang. Dan hari inilah tahap akhir dari segala tahap yang pernah dilalui. Yang tenang sayang, jangan gugup terus. Anggap saja kamu mau presentasi di depan teman-temanmu. Atau anggap gak ada yang lihat. Lepaskan semua beban. Rileks, semua pasti akan berjalan lancar. Lira mengambil nafas, lalu menghembuskannya. Begitu seterusnya hingga ia merasa sedikit tenang. Makasih Mas, doakan aku ya. Respati mengulas senyum khasnya. Pasti sayang, Mas selalu doakan Lira dikasih kemudahan dan ketenangan. Waktu krusial pun tiba. Semua dosen sudah hadir, termasuk Saha selaku dosen pembimbing Lira. Sebelum masuk ke ruangan, Lira berkomat kamit berdoa. Bukan hanya Lira yang nervous, sebenarnya Respati juga merasa nervous. Lira yang akan berjuang, tapi dia juga gugup bukan kepalang. Di sepanjang waktu yang terlewati, dalam hati ia berdoa agar sidang berjalan lancar. Teman-teman Lira yang juga tengah menunggu di luar memperhatikan sang pria dengan sejuta kekepoan tingkat tinggi menjulang angkasa. Cowok itu siapanya Lira? Tampak matang ya? I mean, bukan tua, tapi dewasa. Pasti usianya sekitar 27 tahunan.
Ganteng banget gak sih? Salah seorang teman Lira bernama Devi menatap teman-temannya satu persatu. Dia itu kakak sepupuku, calon suaminya Lira. Usianya 38 tahun, duda beranak 2. Anak sulungnya kelas 11 SMA. Jelas Ratna. Seketika yang lain melongo tak percaya. What? Duda? Waduh, kalau dudanya kayak gini mah jejaka-jejaka lewat semua, balas Devi. Beruntung banget ya si Lira. Perasaan tuh cewek suka absurd gak jelas, galak, kadang diem, kadang petakilan gak jelas. Kalau lagi panik suka ngerepotin semua orang. Tapi dapatnya cowok high quality begitu. Pakai pelet apa ya si Lira? Mahasiswi bernama Lita bersedekap dan sesekali melirik sang duda yang duduk di teras sembari bermain ponsel. Selain ganteng, kayaknya tuh duda tajir juga ya. Lihat saja jam tangan sama sepatunya. Aku gak buta banget lah soal merek. Tuh jam tangan Rolex kayaknya. Sepatunya Louis Vuitton punya. Asli, no KW-KW. Belum lagi kemeja, celana, sabuknya. Branded semua. No kaleng-kaleng guys. Timpal cewek bernama Jingga. Kakak sepupuku memang tajir melintir. Usaha bimbelnya ada di mana-mana. Di sini juga join usaha rental mobil sama bapakku. Rezekinya Lira dapet jodoh high quality kayak Mas Respati. Ratna mengumbar senyum. Ia ikut bangga memiliki sepupu yang mapan dan sukses. Namanya Respati. Seksi habis namanya, kayak orangnya. Lita terkekeh. Kata ibuku, Respati dari bahasa Jawa. Artinya gagah, segagah orangnya. Ratna tertawa kecil. Lah kayong semangat temen ngomongi wong. Kien yang kene ora beda ono wong ganteng. Ora dilirik kacan. Cowok bernama Rudi ikut nimbrung ngobrol bareng teman-teman ceweknya. Lah kayaknya semangat amat ngomongin orang. Ini di sini gak beda ada orang ganteng, gak dilirik sama sekali. Sekumpulan cewek itu tertawa. Ganteng dari mananya? Kamu mah makan aja kadang ngutang di warteg. Mau sok-sokan nandingin Mas Respati. Devi memandang Rudi dengan tatapan meremehkan. Jangan salah ya. Sekarang aku emang belum punya apa-apa. Kalau suatu saat aku sukses, kamu orang pertama yang bakal aku traktir. Sok mau makan atau jalan-jalan ke luar negeri sekalipun, aku jabanin. Rudi bicara penuh percaya diri. Sementara teman-temannya tak henti-henti menertawakannya. Respati yang tengah duduk menyendiri hanya mampu memainkan ponselnya untuk sedikit menetralkan rasa khawatir yang berkejaran. Ia berharap sidang berjalan lancar dan Lira bisa tenang menjawab semua pertanyaan. Ia menuliskan status di WhatsApp-nya. Semangat ya sayang sidangnya. I wish Allah will give the best result. Ia tak menyangka sang mantan istri membalas statusnya. Amin. Calon istrinya ya mas. Kemarin aku baru balik ke Indonesia. Malamnya aku ke rumah, ketemu sama anak-anak. Maaf kalau selama tinggal di Korea, aku jarang komunikasi sama anak-anak. Rain bersikap kaku, tapi dia masih mau aku peluk. Sedang Bima menganggapku orang asing. Aku dapat banyak penjelasan dari babysitter yang mengasuhnya. Mungkin suatu saat kita mesti membicarakan pendidikan untuk Bima. Karena aku punya kenalan guru yang biasa mengajar anak ASD. Aku dengar, Mas sudah bertunangan. Selamat ya, semoga semua berjalan lancar. Respati terdiam. Tentu ia sudah tak mau lagi membahas luka lama dan hal-hal menyakitkan yang pernah dilakukan mantan istrinya. Ia tutup semua lembaran lama dan bersiap membuka lembaran baru bersama Lira. Selama 4 tahun bercerai, dia dan mantan istrinya seperti orang asing yang seolah tak pernah mengenal. Kalaupun ia masih menyimpan nomor Ayu dia, itu semata untuk berkomunikasi soal anak. Rain terkadang bertanya soal mamanya, dan merindukan wanita itu meski dia tipe ibu yang kurang perhatian pada anak-anaknya. Respati membalas pesan itu. Amin, iya, Lira calon istri saya sedang menjalani sidang skripsi. Soal Bima, nanti kita bicarakan. Terima kasih telah menemui anak-anak. Renungan duda itu terhenti kala suara pintu bergeser. Sidang selesai dan Lira tersenyum lega. Teman-temannya mengerubutinya dan bertanya soal jalannya sidang. Respati mengucap syukur. Kini tinggal menunggu Lira dipanggil sekali lagi untuk tahu hasilnya. Lira terharu bahagia saat ia dinyatakan lulus dengan revisi. Revisinya tidak terlalu banyak dan ia akan menyelesaikan secepatnya. Selamat ya sayang, Mas bahagia banget.
Lira juga makasih banyak sama Mas karena sudah kasih semangat dan support. Untuk merayakan kebahagiaan ini, nanti malam Mas ajak kamu makan malam mau nggak? Sebelum Mas balik ke Jakarta. Terserah Lira mau makan di mana. Lira tersipu dan tentu ia tak bisa menolak ajakan Respati. Di lesehan aja kali ya Mas. Lira suka makan lesehan, ayam geprek atau ayam bakar. Balas Lira malu-malu tapi mau. Oke, nanti malam Mas jemput.